Untuk pendapat Pak Taufik sendiri gimana, Pak Taufik? Dengan adanya diundurnya putusan ini menandakan bahwa hakim saat ini mengalami kebingungan dalam kasus ini. Karena kita lihat sendiri, jaksa melawak dia. Untuk Jessica Iskandar, kenapa dia nggak datang? Untuk Jessica Iskandar, kenapa dia nggak datang? Kami juga nggak tahu. Jessica Iskandar, tidak pernah datang saat persidangan. Dia hanya datang ketika memberikan kesaksian, setelah itu pulang. Bukan sampai putusan ini yang katanya dia dirugikan berapa puluh miliar dan puluhan mobil, tapi sama sekali dia tidak ada peduli dengan hak dia. Yang di media dia menuntut hak dia untuk dikembalikan. Dia menuntut bahwa dia ini tersakiti. Tapi buktinya mana? Tidak ada kita lihat. Tapi buktinya mana? Tidak ada kita lihat. Tidak menyangkut lagi dengan tuntutan. Jaksa melawak dia. Jessica Iskandar jarang hadir gitu ya, Bang. Itu kenapa tuh, Bang? Sekali pada saat dia pemeriksaan saksi. Dan itu wajib dia, hanya memang sebatas wajib. itu. Dan itu wajib hukumnya karena dia sebatas saksi ya. Iya. Ya, dan itu aja. Selebihnya dia nggak pernah hadir. Dan jangan lagi dia berkuar-kuar gitu loh, ya kan, berteriak-teriak, ya kan, mengenai kerugian, uang-uangnya yang mana? Saya kira cukup ya, sidang ditunda pada hari tersebut, terdakwa kita ada sidang Bagaimana Darius, agendanya Bang Darius? Itu Salam. sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya dari Situmorang SHMH, di sebelah kanan saya Sobat Situmorang SH, seperti saya Taufik Yudhistira SH. kami dari Kantor Hukum Togar Situmorang Lampung Jakarta ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dulu nih buat teman-teman semua nih, yang mana ya kan kita baru saat ini berkumpul kembali ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, dengan agenda hari ini yaitu pembacaan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, seperti teman-teman yang tadi melihat ya apa yang disampaikan oleh ketua dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait agenda hari ini ya, beliau menyampaikan bahwa putusan yang hari ini harusnya dibacakan ya, yang bertepatan tanggal 17 April tahun 2024 ternyata ditunda dengan alasan ya dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya terkait putusan itu belum siap. Nah itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini.
Ya, dari Pak Christopher sendiri dia merasa kecewa. Karena kenapa? Karena seharusnya putusan ini dia harus terima, ya kan? Dan dia juga harus melihat apa sih bunyi putusannya hari ini. Tapi ternyata bunyi putusannya juga belum dilihat, juga belum dibacakan. Tapi ternyata tidak. Ini yang membuat dia sangat kecewa terkait adanya penundaan dari majelis ya pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pada hari tersebut terdakwa ditahan sidang. Tadi dari majelis sendiri dia menyampaikan terkait penundaan itu ya di tanggal 22 April ya tahun 2024 ya berkisaran hari Senin ya intinya. Ada yang belum lengkap atau seperti apa hingga akhirnya ditunda? Nah, kalau terkait lengkap apa nggak lengkapnya itu kembali lagi ke pengadilan sendiri ya yang memutuskan terkait perkara ini ya. Tapi ya kita tadi juga sempat juga sangat menyayangkan aja sih ya terkait adanya penyampaian dari majelis hakim ya yang menunda terkait putusan hari ini karena dengan alasannya yang itu yang tadi saya sampaikan belum siap ya itu sangat kami sayangkan aja. Dari pihaknya NJDF sendiri padahal ini tadinya putusan kenapa nggak ada kita balikan Pihak siapa? Oh nggak tahu. Jeda kan urusan kami. Jeda kita kan di stop oleh Pak. Bang, tapi sebelumnya sudah ada pemberitahuan nggak dan hari ini apa yang kamu beritahu baru kali ini? Belum tahu. Makanya kami kaget, ya kan? Sekaget-kagetnya. Yang kami pikir hari ini putusannya akan dibacakan, ya. Namun tadi teman-teman sudah melihat sendiri terkait adanya penundaan dari majelis hakim sendiri. Nah ini kami sangat kecewa. Ya mungkin Pak bisa menyampaikan. Kalau sedikit dari saya, mungkin harapan saya nanti di saat putusan tanggal 22 April saudara Christopher atau klien kami bisa bebas. Jadi itu saja harapan dari kami. Optimis ya Bang, kalau kami selaku kuasa hukum kami yakin ya, karena kan ya mungkin sudah teman-teman tahu kan ini kasus sebetulnya perdata. Itu saja bisa saya sampaikan. Untuk pendapat Pak Taufik sendiri gimana Pak Taufik? Dengan adanya diundurnya putusan ini menandakan bahwa hakim saat ini mengalami kebingungan dalam kasus ini. Karena kita lihat sendiri jaksa melawak dia. Karena sesuai dengan dakwaan itu tidak sesuai dengan BAP. Jadi dakwaan itu tidak menyangkut dengan BAP. Dan dakwaan tidak menyangkut lagi dengan tuntutan. Sehingga apa? Sehingga menyulitkan bagi hakim dan membingungkan bagi hakim menyusun putusan ini dan terbukti sekarang ini. Putusan ditunda belum selesai yang pada awalnya dijadwalkan 17 April ini jadi diundur jadi 22. Nah, dan tentunya untuk Jessica Iskandar kenapa dia nggak datang? Kami juga nggak tahu. Jessica Iskandar tidak pernah datang saat persidangan. Dia hanya datang ketika memberikan kesaksian, setelah itu pulang. Bukan sampai putusan ini yang katanya dia dirugikan berapa puluh miliar dan puluhan mobil, tapi sama sekali dia tidak ada peduli dengan hak dia. Dan di media dia menuntut hak dia untuk dikembalikan. Dia menuntut bahwa dia ini tersakiti. Tapi buktinya mana? Tidak ada kita lihat Jessica Iskandar. Nah tentu, iya, itu sangat disayangkan. Kita mengharapkan juga beliau hadir sebagai Jessica Iskandar yang katanya ya kan dia merasa dirugikan, namun sampai hari ini pun dia tidak ada. Ya, ini juga kami sangat menyayangkan. Ya. Nah, terkait tadi mengenai putusannya ya, semoga nanti kedepannya kami mengharapkan ya dari kuasa hukum Christopher Stefanus Sugianto ya, klien kami bebas sebebas-bebasnya ya, tanpa adanya ya tuntutan atau dakwaan dari jaksa penuntut umum nantinya ya. Karena kenapa? Tadi yang sebelah kanan saya rekan saya bilang Pak Excel ya, ini berawal dari perjanjian sewa menyewa. Berarti kan ranahnya bukan ke ranah pidana, tapi ranahnya ke pendataan. Kenapa dilarikan ke ranah pidana? Ini kan aneh dan lucu. Dan sekali lagi ini kan si pelapornya kan bukan si Jessica, tapi kan mantan, ingat ya, mantan kuasa hukumnya yang sudah dipecat gitu, yang sudah di resign sama dia, yang sudah nggak dipakai lagi. Kenapa ini masih bergulir gitu loh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Yang ini kami sangat menyayangkan ya terkait adanya si pelapor ya dengan klien kami ini tidak saling mengenal dan memang tidak ada peristiwa hukumnya. Ya tidak ada hubungan hukumnya. Nah ini kenapa masih dipaksakan? Ya, makanya kami juga meminta nanti
ya, dan mengharapkan semoga ya majelis hakim dalam mengambil keputusan nanti ya kami mohon untuk ya memberikan keputusan yang seadil-adilnya, dan juga ya kami juga mohon untuk ya memberikan ya klien kami untuk ya bebas murni ya tanpa adanya ya dakwaan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum yang pernah disampaikan sebelumnya di persidangan. Itu yang kami harapkan nanti ke depan. Dilakukan oleh penyidik kepolisian itu menjadi dasar untuk menyusun dakwaan. Tetapi di sini dakwaannya tidak sesuai dengan BAP. BAP-nya apa ya kan dikatakan? Dikatakannya B ya kan untuk dakwaannya. Terus dakwaan yang dibikin oleh penuntut umum tidak berkesesuaian dengan tuntutannya lagi. Dia mengatakan C lagi, kerugiannya jadi 1 miliar katanya. Orang dakwaan dia bilang 1 mobil, nah itu melawak ini, iya kan? Bingung kita, jadi makanya putusan ini diundur karena mungkin itu hakim itu sudah mulai ketidak ada yakinan untuk memutus TSB bersalah. Betul. Adakah pesan buat Jessica Iskandar? Hari ini Oh ya. Ya. Memang si pelapornya itu ya sudah mikir merasa korban, dia datang dong, hadir dong. Ini kan, nah tapi kenapa bukan si Biko yang di awal diperkuar-kuar ya, sebelumnya dia adalah sebagai kuasa hukumnya si Jessica yang pertama kan gitu, yang sudah diputus ya kan kuasanya. Nah ini kami sangat sayangkan kan, dan sampai saat ini ya kan bergulir juga ya terkait laporan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah ini kami juga sangat sayangkan ya, terkait pengembalian mobil yang mana kami juga bingung gitu loh. Sedangkan ingat ya, di awal ini kan semuanya ada namanya perjanjian sewa menyewa ya, dan ingat lagi pada saat waktu persidangan ya ada saksi-saksi semuanya menyampaikan bahwa mobil-mobil tersebut ya dari penyidik Polda Metro Jaya itu kan semua itu kan masuknya ke patungan, jadi nggak ada milik Jessica Iskandar. Yang mana miliknya dia? Sedangkan dari laporan dari pengembangan ya di Polda Metro Jaya itu hanya 1 unit mobil ya milik dari Jessica Iskandar yang B73DR-nya, dan itu nggak ada nilai kerugiannya. Nah ini kami sampai saat ini masih sangat menyayangkan itu, jadi nggak ada mobil-mobil yang tadi yang disampaikan itu kami berpertanyakan itu yang mana lagi. Jadi semuanya memang berawal dari patungan itu. Nah ini kami sangat sayangkan. kalau Bang Taufik tadi juga mengungkap kekesalannya pada Jessica Iskandar sendiri, kenapa itu? Iya, pesan-pesan gimana? Boleh. Jadi saya ingin pesan sama Jessica Iskandar. Dia telah menyeret klien kami ke ranah hukum, melaporkan klien kami ke polisi. Jadi dia perjuangkanlah hak dia ke pengadilan ini. Jangan memperjuangkan haknya ke media. Ngapain berkuar-kuar ke media? Tapi buktinya sekarang ini nggak ada datang dia, nggak pernah datang. Ntar kalau misalkan klien kami diputus bebas apa lagi? Nangis-nangis lagi, berkuar-kuar lagi. Bilangnya hakim kemasukan angin atau apa? Kan nggak begitu caranya. Ini adalah cara yang legal, ya di bidang hukum ini perjuangkan hak dia. Kalau memang mereka merasa korban Iya, ya. kalau merasa korban, mereka punya haknya gitu. Tapi kalau mereka nggak punya haknya, untuk apa berjuang? Iya. Benar nggak? Betul. Itu yang saya mau sampaikan. Ya kalau harapan saya sudah sampaikan tadi, yang pasti tanggal 22 April nanti kami berharap sebagai kuasa hukum Bapak Christopher, klien kami diputus bebas. Ya tadi Jessica Iskandar jarang hadir gitu ya Pak. Itu kenapa tuh Bang? Bukan jarang hadir, dia hadir, tapi cuma sekali pada saat dia pemeriksaan saksi, dan Sudah. itu wajib dia, hanya memang sebatas wajib. itu, dan itu wajib hukumnya karena dia sebatas saksi ya. Iya. Ya, dan itu aja. Selebihnya dia nggak pernah hadir. Jadi datang itu, Nah ini dia kami bukan, sangat sayangkan gitu. datang itu bukan untuk melihat haknya bagaimana, tapi untuk kewajiban dia aja sebagai menerangkan sebagai saksi, itu saja. Makanya kami mohon juga ya kan, dengan adanya peristiwanya yang sekarang sudah bergulir pengadilan di Negeri Jakarta Selatan ya, kami juga nanti mengharapkan juga ya untuk kedepannya supaya kasus ini cepat selesai ya kan, dan jangan lagi dia berkuar-kuar gitu loh ya kan, berteriak-teriak ya kan mengenai kerugian uang-uangnya, uang yang mana, kerugian yang mana, kan itu yang kita pertanyakan ya. Itu Jangan hoak sampai dia berarti Bang, bikin ya? lagi. Hoak berarti Nanti dong. kan kalau memang dia menyampaikan mengenai kerugiannya, dia bikin lagi laporan gitu loh. Tapi kan nggak mungkin ya,
dengan dia membuat laporan, dia kan terkait objek yang sama itu kan nggak bisa. Itu namanya apa? Bis in idem, nggak bisa. Nah ini yang kami coba sampaikan pada kesempatan hari ini. Oke. Itu. Terakhir nih Bang, seberapa optimis nih dengan Christopher bisa bebas nanti di putusan selanjutnya? Ya, kalau kami ya 100% optimis. Karena kenapa? Kembali lagi ini kan berawal dari perjanjian sewa menyewa. Ya, di mana dalam perjanjian itu kan ya ada yang namanya kesepakatan. Ya, di mana tertera juga di perjanjian itu kan ada namanya pasal 1320 ya, di mana para pihak itu ya kan ada usul-usulnya di situ penuh ya. Nah, jadi dengan awalnya perjanjian sewa menyewa ya kan yang disampaikan dari para pihak ya kan. Nah, di sini juga klien kami di sini klien kami hanya sebatas komisaris ya. Yang nggak ada sepenuhnya ya kagak ada hubungannya ya terkait masalah ini ya. Yang memang ada hubungan ini kan adalah si direktur utamanya ya, yaitu Pak Adit sendiri ya. Sampai saat ini dia nggak ketahui ya, nggak kita ketahui juga pengelolaan di mana ya. Juga sampai saat persidangan juga dia nggak pernah hadir. Nah ini kita pertanyakan lagi ya, karena kenapa kembali lagi ini berawal dari perjanjian sewa menyewa dan sekali lagi semuanya terjadi bukan di Jakarta tapi ada di Bali ya, karena objektif semuanya ada di Bali ya. Nah kalau untuk di Jakarta itu hanya pengambilan mobil doang dan itu kan klien kami yang ngambil, tapi orangnya si Pak Adit sendiri, direktur utamanya daripada PT Tripadi. Nah, dia yang membawa mobil itu, ya.